Halo teman-teman, jumpa lagi sama Bang Jun. Hari ini kita akan ngebahas tips buka barbershop dan menentukan harga. Ini sangat penting dan sangat-sangat menentukan bisnis ini maju atau tidak di jangka panjangnya. Jadi buat teman-teman ada juga yang ngebahas berapa sih total habis buat seluruhnya. Jadi kalau buat bahannya aja ya teman-teman ya. Bahannya aja itu bisa sampai 18 sampai 35 juta. Itu sudah lengkap dari kursi, kaca, alat-alat cukurnya, bagian interior sudah dapat. Tapi di luar harga sewa ruko ya teman-teman. Kalau sewa ruko atau tempat itu tergantung daerah kalian masing-masing. Kalau di daerah Palembang ini, apalagi yang lokasinya strategis, itu sudah kisaran dari 50 sampai 60 jutaan per tahunnya. Ini di tahun 2025 ya teman-teman ya. Ini harganya bisa berubah di setiap tahunnya dan di setiap wilayahnya pasti beda-beda ada harganya. Jadi kisaran awalnya itu teman-teman kalau buat tips yang buka barbershop ini itu berarti kurang lebihnya teman-teman ya. Habisnya sekitar ya bisa paling-paling minim lah 18 juta itu sudah bisa kita opening. Tapi di luar harga sewa ya, yang tergantung teman-teman. Kalau harga sewanya ya dapat di 25 juta ya tinggal ditambah aja. Berarti kurang lebih lah, kurang lebih berarti harus menyiapin dana awal itu sekitar 50 juta buat di tahun pertama. Begitu teman-teman. Nah, bagaimana sih yang paling banyak nanya juga ini yang sering bertanya nih, gimana sih kita menentuin harga? Bagaimana sih kita mencari pasar? Bagaimana sih kita bisa ikut atau nimbrung di suatu wilayah itu dengan harganya yang nggak dianggap murahan tapi berkualitas. Ini teman-teman ya, saya kasih tahu triknya teman-teman ya. Teman-teman ikutin harga sewa tempat atau ruko. Itu trik paling simple, paling mudah dipahami teman-teman. Jadi nih, misalnya sewa atau tempat ruko teman-teman itu harganya kisaran 35 ataupun 40 juta dalam satu tahun. Patokin aja teman-teman. Bikin di harga 35 ataupun 40. Dengan catatan teman-teman. Teman-teman survei dulu barber atau kompetitor barber di dekat wilayah teman yang mau buka tadi. Misalnya nih, pasaran mereka itu ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 18.000, ada yang harganya 20.000. Nah, teman-teman ikutin berapa per tahunnya sewa tempat atau ruko yang teman-teman pilih. Misalnya nih, dapat di daerah situ, di daerah tertentu itu harganya 35 tadi. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu. 35 sekali cukur. Dengan catatan, teman-teman harus ada yang lebih atau royalti buat konsumen itu tersendiri. Atau bisa kurang lebih, kenapa sih di sini lebih mahal, di tempat lain murah? Nah, di sini teman-teman dipaksa ekstra buat belajar gimana sih kita ini ngasih ngasih edukasi bahwa kita ini mahal dengan harga begitu tapi sesuai dengan apa yang mereka mau. Kembali lagi bagaimana teman-teman menyikapi hal itu. Jangan ya teman-teman, yang paling fatal kalau teman-teman buka barber, apalagi kompetitor kiri kanan tuh harganya misalnya nih 40.000, teman-teman bikin harga 15.000 ataupun 10.000 buat promosi. Itu teman-teman salah, yang ada kalian menjatuhkan harga diri kalian sendiri. Jadi yang benar, kompetitor di kiri kanan teman-teman sekalian yang bukannya di harga misalnya 20.000, teman-teman harus di atas mereka. Kenapa harus di atas mereka ataupun setara sama mereka? Ya biar ada nilai jual teman-teman. Jadi kalau teman-teman bukanya di harga lebih murah dibanding mereka, percayalah teman-teman, itu trik menurut saya yang paling salah. Itu trik paling salah. Yang benar itu di atas mereka, bukan di bawah mereka. Karena kita pendatang baru, kita harus menunjukkan aksi baru, kita harus menunjukkan kita ada poin-poin beda dari mereka, dan yang pasti
Tadi kita harus ada trik market sendiri. Nah, kurang lebih begitu teman-teman kalau buat nentuin masalah harga. Jangan ya teman-teman, jangan pernah di bawah kompetitor harga itu. Itu sangat pengaruh buat teman-teman sendiri. Kecuali teman-teman punya ruko sendiri. Ah, kebanyakan punya sudah ada ruko ataupun tempat sendiri yang tidak nyewa lagi. Itu narok tarifnya itu malah sembarangan, nggak pada tempatnya. Itu bisa merusak pasar juga teman-teman. Jadi kita mau bikin bisnis ini, kita ada basic sendiri, kita ada skill sendiri, kita ada marketnya sendiri. Jadi teman-teman perhatikan hal itu. Dan yang pasti lebih ditekankan jangan pernah di bawah harga kompetitor kiri kanan teman-teman. Kalau bisa setara, kalau lebih bagus lagi di atas mereka. Tinggal nilai jual yang harus teman-teman perhatikan dan nilai jual juga teman-teman mainkan. Kurang lebih begitu tipsnya bagaimana membuka barbershop dan menentukan harga buat teman-teman yang baru mau merintis. Semoga ini menjawab. Bagi yang belum mengerti, belum paham maksud pertanyaan dari omongan ini, boleh teman-teman komen di video ini ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman.